Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk kami menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dia Allah yang bangkit bagi setiap kita dan selalu memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya.
Mari kita sorakan haleluya bagi nama Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Mari bangkit serukan nama Yesus, sebab kemenangan kita akan alami. Haleluya. Bersama Yesus kita pasti bisa melewati segala perkara. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat sebutan
kehidupan kami di hadapan-Mu. Ketika kami berbeban berat, tidak ada satu jawaban yang bisa kami dapatkan kecuali daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, kami mau sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku Tuhan, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mujizat terjadi di altarnya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh rindu datang menghampiri Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan memperhitungkan segala yang kami buat pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah setiap kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu berkuasa untuk mengajar, menegur, memulihkan kehidupan kami, mengubah perilaku dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Tuhan sungguh-sungguh rindu merenungkan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami beroleh rema yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, supaya setiap perkataan firman semuanya berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita langsung saja ya belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 13. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini, saudara. Ini adalah pelajaran mengenai bagaimana lidah, ya mulut kita itu bisa membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan kupas ayatnya ya. Mulai ayat 3 coba ditayangkan. Nah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Saudara tahu ya, orang kalau mau mengendarai kuda itu kan memang kekangnya itu diletakkan di mulut. Dan kita bisa mengendalikan kuda itu mau belok kanan, belok kiri itu bisa itu dengan cara menarik kekang itu. Nah, jadi kuda ini itu dikendalikan dari mulutnya. Dari mulutnya, oke. Nah, ayat berikutnya. Nah, kapal-kapal itu juga bisa dikendalikan oleh kemudi ya. Kalau saudara tahu kan kapal itu ada kemudinya yang setirnya itu saudara, itu yang kecil itu bisa dikendalikan pakai kemudi yang kecil ya. Padahal kapal itu besar sekali. Tidak cuma kapal ya, semua kendaraan itu yang besar-besar itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil gitu. Lanjut. Nah, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Lidah ini berbahaya. Atau kalau saya terjemahkan ya, saya terjemahkan lebih sederhana. Perkataan kita itu berbahaya. Punya dampak yang sangat besar. Tidak cukup sangat satu, tidak cukup. Sangat besar ya. Kenapa? Karena lidah itu dikatakan di sini seperti api ya. Itu ayat ke-6 itu. Lidah itu api. Api yang bisa membakar hutan. Api yang bisa membuat suatu hal yang kecil itu jadi hal yang besar gitu ya. Kalau saudara tahu ya di periode sejarah Cina ya, di beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang tokoh komunis namanya itu Mao Zedong. Ya. Mao Cetung gitu, orang sini bilang Mao Cetung. Mao Cetung ini adalah seseorang yang dulunya itu orang biasa aslinya. Pada waktu dia masih muda ya, dia itu ketemu sama seorang pastor. Nah, sama pastor ini kan orang bule ya, zaman dulu di Cina belum ada orang Kristen. Waktu itu, waktu Mao Cetung ini masih hidup, masih remaja ya, itu ketemu sama seorang pastor. Nah, pastor ini ternyata cukup rasis ya. Dia mengata-ngatai si Mao Cetung ini dengan sebutan anjing kuning gitu. Anjing kuning. Karena kan kulit orang Tionghoa itu kan kuning ya, bukan putih. Yang putih itu bule ya, orang Eropa itu putih. Nah, pastor ini mengata-ngatai si Mao Cetung ini dengan sebutan anjing kuning. Nah, Mao Cetung ini sakit hati. Dan mulai hari itu dia memiliki sebuah sikap antipati terhadap pendeta dan gereja. Dan akhirnya dia melahirkan sebuah paham namanya itu komunis. Dan saudara tahu, Mao Cetung inilah yang menyebarkan paham komunis ke seluruh antero penjuru negeri Cina. Dan akhirnya Cina ini dengan 1 miliar penduduknya itu menjadi negara komunis. Asal mulanya dari mana? Dari kata-kata seorang pastor. Dan saya yakin pastor ini juga tidak menyadari bahwa kata-katanya itu membawa dampak yang begitu besar. Ini adalah penggambaran sesungguhnya dari api yang kecil itu bisa menjadi hal besar itu ya, jadi perkara besar. Makanya ditulis di sini, lidah pun adalah api.
ia merupakan suatu dunia kejahatan. Wow, ini kayak anu sekali ya, apa namanya, kok bisa suatu dunia kejahatan gitu ya. Jadi lidah ini mengandung banyak akar-akar kejahatan. Ada banyak orang itu yang bertikai sampai saling membunuh. Itu awalnya dari kata-kata. Perpecahan bangsa Indonesia ya, itu seringkali itu terjadi gara-gara kata-kata. Apalagi menjelang pemilu. Wah, itu lebih parah itu. Saling fitnah-memfitnah dan sebagainya. Nah, jadi perkataannya lidah itu suatu dunia kejahatan. Ini penggambaran Alkitab ya mengenai lidah. Suatu dunia kejahatan. Karena apa disebut dunia kejahatan? Itu karena tempatnya itu. Dari lidah ini bisa lahir kejahatan-kejahatan baru. Dan itu sangat berbahaya. Banyak sekali dosa yang dihasilkan oleh lidah ya. Misalkan fitnah. Fitnah itu berarti kita itu menuduh seseorang sesuatu yang dia tidak lakukan, itu namanya fitnah. Saya tidak fitnah, saya hanya menebak, sama aja itu fitnah, sama aja. Dusta, dusta itu ngomong sesuatu yang bukan fakta, berlawanan dengan fakta. Itu dusta. Gosip, membicarakan keburukan orang lain, itu gosip. Gosip ini yang paling sering terjadi ya di kalangan manusia. Ya. Kadang-kala dengan atas nama sebagai ini ya untuk didoain. Tahu ndak si dia itu lagi begini-begini. Ini saya ngomong ini bukan bergosip. Saya nyampaikan ini supaya kita bisa mendoakan. Tak kasih tahu saudara, itu gosip. Gosip itu sama aja. Kalau saudara mau berdoa untuk seseorang, doakan saja orangnya. Tidak perlu lebih banyak orang yang tahu atas nama supaya didoakan lebih banyak orang. Loh, kalau orang yang bersangkutan tidak setuju, ya saudara tidak boleh memutuskan sendiri kan gitu. Bergosip ini enak enggak saudara? Wah, saya yakin enak. Kalau enggak mungkin banyak orang bergosip. Bergosip ini enak. Karena biasanya orang yang bergosip itu, dia kan membicarakan jeleknya orang. Nah, pada waktu dia ngomongin jeleknya orang, dia merasa puas. Ada orang yang lebih jelek dari saya. Jadi saya merasa lebih aman gitu. Psikologinya begitu. Orang yang bergosip tentang orang lain, itu dia sebetulnya kepingin cari sesuatu yang membuat dirinya itu merasa lebih aman. Yaitu salah satunya dengan cara ngomongin jeleknya orang. Supaya jeleknya sendiri ini tertutupi. Seperti itu. Itu gosip. Jahat banget ini gosip. Gosip itu mengandung fitnah juga. Caci maki, kata-kata kotor. Wah, ini juga berbahaya. Bagi sebagian orang ada kata-kata yang dianggap biasa aja. Tapi ada sebagian orang yang menganggap kata-kata yang sama itu bentuk caci maki. Bentuk hinaan. Dan itu berbahaya. Caci maki itu harus dikurangi. Harus dihilangkan kalau bisa. Anak-anak muda ya yang suka main itu sambil caci maki, wah hati-hati. Hati-hati. Harus belajar mengerem mulut ini supaya nggak pernah caci maki orang. Nggak boleh. Bahkan kita ngomong ke orang lain, kamu bodoh kamu. Itu caci maki saudara. Caci maki itu. Kita merasa jadi bos, pemilik toko. Lalu ada pegawai kita yang mungkin melakukan kesalahan. Itu tidak serta-merta memberikan kita hak untuk kita itu mencaci maki orang tersebut. Enggak. Pegawai yang salah itu diberitahu, ditegur salahnya, bukan dicaci maki. Seperti itu. Itu di sini tidak ada saudara, adanya di tempat lain. Seperti itu. Nah, kata-kata kotor atau cabul. Nah ini ya saya amati. Saya ini sering ikut
perkumpulan apa namanya, di kayak lingkungan kepala sekolah di dinas-dinas itu. Walaupun tidak semua, tapi ada beberapa orang itu yang cenderung ngomongin kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini yang nyerempet-nyerempet ke hal seksual, saudara. Kadang guyon-guyoni gitu. Itu ya, bagi sebagian orang itu mungkin merasa enggak apa-apa. Tapi saya pribadi waktu dengar itu saya merasa risih. Karena apa? Loh, yang diguyoni itu misalkan yang lawan jenis. Itu kan menurut saya sudah masuk pelecehan seksual. Dan itu enggak boleh terjadi di lingkungan gereja. Jadi guyonan-guyonan itu jangan semuanya dianggap guyonan. Guyonan yang sifatnya itu ke arah kata-kata kotor atau cabul, itu harus dihindari. Jangan dinormalisasi, tidak boleh dinormalisasi. Tidak boleh dianggap itu hal yang biasa, tidak boleh. Harus dianggap tabu itu. Tidak peduli sudah orang mau bilang itu kuno atau apa, tidak peduli, itu tabu sudah, tabu. Lalu membual, wah ini juga, waduh. Ini termasuk kebohongan ya, membual itu. Ngomongin sesuatu yang muluk-muluk besar, padahal tidak ada sebetulnya. Lalu menjilat, nah ini. Menjilat itu memuji-muji orang dengan maksud mendapatkan keuntungan, itu menjilat namanya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Lidah itu, masih di ayat yang sini. Lidah itu mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Berapa banyak ya di antara manusia ya, itu yang seringkali reputasinya hancur gara-gara lidah. Wah, banyak sekali. Entah itu karena lidahnya sendiri, omongannya sendiri, atau karena omongan orang lain terhadap dirinya. Bahaya lidah ini, sangat berbahaya. Saya misalkan ngomongin Yabes, ngomong sama sekumpulan orang. Yabes itu suka mencuri loh. Waduh, enggak lama itu pasti sudah menyebar. Saya yakin dalam waktu singkat itu akan menyebar ke grup-grup. Waduh, saya yakin itu. Apalagi zaman sekarang ada WhatsApp, waduh cepat banget tinggal di forward itu. Itu cara kerjanya perkataan, bahaya sekali, bahaya. Dan ini harus kita waspadai, saudara. Dia itu sifatnya menodai seluruh tubuh. Walaupun cuma satu di bagian sini, tapi ini bisa menodai seluruh tubuh. Artinya saudara ini meskipun buat sesuatu yang baik terus ya, tapi karena lidah itu bisa berbahaya loh. Entah itu orang lain yang ngomongin jelek tentang kita atau kita yang tidak sengaja ngomong yang tidak patut. Itu akan menodai semua perbuatan baik yang kita lakukan, itu pasti itu. Seperti itu. Jadi berbahaya ya, lidah ini berbahaya. Dia juga bisa menyalakan roda kehidupan. Selain berbahaya, lidah itu juga bisa membuat kita ini berhasil juga. Seperti itu. Karena lidah ini juga bisa dipakai untuk hal yang baik ya. Seperti pisau kan. Pisau itu kalau di tangan seorang pembunuh akan jadi alat untuk membunuh. Tapi kalau di tangan seorang tukang masak akan berguna untuk memasak. Jadi itu tergantung orangnya. Oke. Kita lanjutkan. Ayat 7. 8. Nah, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wah, ini kalau kita lihat ayat ini itu seakan itu kayaknya tidak mungkin bisa orang itu menjinakkan lidah. Tidak mungkin bisa. Memang tidak mungkin bisa. Karena sekali lagi lidah ini, perkataan ini itu buas. Tak terkuasai. Penuh racun yang mematikan. Serem banget ini. Nah, tapi
Kalau kita tahu kuncinya ya, kita pasti bisa membuat lidah kita ini jadi lebih jinak. Caranya gimana? Kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini ya, ini merupakan peringatan, tetapi sekaligus kuncinya di sini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah itu ya bisa dipakai untuk memuji, tapi juga dari mulut yang memuji Tuhan ini juga bisa keluar kata-kata kutuk kepada orang lain. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saya mau kasih gambaran gini saudara. Kalau saudara punya 2 gelas. Satu isinya air bening ya. Satu isinya itu air campur garam, asin gitu ya. Lalu saudara saya tawari, mau yang air bening atau yang air asin? Air tawar apa yang asin? Saudara pilih mana? Saya yakin saudara pilih air tawar. Karena air asin itu membuat tenggorokan kita jadi tambah haus. Dan juga tidak enak juga rasanya di lidah. Nah, tapi saya kemudian menawarkan, coba ya tak kasih air asin sedikit air tawarnya. Menurut saudara, air asinnya akan jadi, air tawarnya akan tetap tawar apa jadi asin? Jadi apa saudara? Jadi asin yang air tawar. Tapi sebaliknya, saya balik. Saya kasih saudara air asin supaya saudara mau, saya tawari, air tawar ini mau tak minum. Kamu tak kasih air asin aja ya, nanti tak kasih air tawarku sedikit. Pertanyaan saya, air asinnya berubah jadi tawar apa enggak? Enggak. Air tawar diberi air asin, air tawarnya jadi asin. Air asin diberi air tawar, tetap asin. Jadi kesimpulannya tawar sama asin ini enggak bisa campur, enggak bisa. Karena begitu campur, yang menang itu yang mana? Yang asin. Paham ya? Nah, sama saudara. Dari mulut yang satu itu tidak boleh keluar berkat dan kutuk, tidak bisa. Kenapa? Nanti yang berkat akan tidak ada gunanya. Karena yang menang itu nanti yang kutuk. Makanya dibilang, lidah ini buas, tidak bisa dijinakkan. Penuh racun, mematikan. Gimana caranya supaya tidak buas, supaya tidak jadi racun yang mematikan? Ayat berikutnya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara tahu, maksudnya air tawar dan air pahit ini kan perkataan. Dari mata air yang sama, apa mata airnya perkataan? Hati. Makanya firman Tuhan ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi sebetulnya dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, oh kalau kepingin supaya lidah ini jinak dan tidak mematikan, maka yang diperbaiki adalah hatinya, mata airnya. Mata airnya enggak boleh pahit, supaya keluarnya ini enggak pahit perkataannya. Hatinya harus dijaga tetap murni, tetap penuh dengan kasih, supaya yang keluar ke mulut nanti juga perkataan penuh kasih. Ingat ya, kalau hatinya pahit, dia walaupun orang itu bermaksud ngomongin perkataan kasih, perkataan itu akan tetap pahit. Kenapa? Ya tadi itu. Air tawar sama air asin tidak bisa dicampur. Kalau kepingin tawar terus, maka yang asin harus hilang. Kalau kepingin perkataannya itu baik terus, maka yang pahit harus hilang perkataannya. Lah supaya perkataan pahitnya hilang gimana caranya? Mata airnya, hatinya ini harus baik, tidak boleh pahit.
Jadi sumber perkataan itu adalah hati. Kalau hati kita itu pahit, perkataan kita pasti pahit. Meskipun punya maksud baik, tetap pahit pasti. Tapi kalau hati kita ini tidak pahit, penuh dengan kasih, tulus, maka percayalah saudara, secara otomatis perkataan kita pasti perkataan tulus. Pasti itu. Hukumnya seperti itu soalnya. Makanya melalui firman Tuhan malam hari ini ya, biarlah kita ini bertobat. Kalau kita ini sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, yang suka caci maki. Mungkin kita merasa gini, enggak aku enggak pernah ngilok orang. Ya orang yang setara, saudara anggap setara dengan saudara. Tapi kalau misalkan itu bawaan saudara gimana? Kalau itu anak saudara, kalau itu pasangan saudara, pernah enggak saudara mengeluarkan kata-kata yang kurang enak kepada mereka? Kita kadang menormalisasi ya. Atas nama teguran. Teguran pun itu bisa dikatakan dengan penuh kasih, bisa. Jadi kita mesti belajar. Apa yang mesti kita perbaiki dulu? Hati. Harus dibersihkan dari segala kepahitan. Hatinya harus bersih dari kepahitan. Lalu ganti dengan hati yang murni, hati yang tulus. Firman Tuhan berkata Tuhan itu bisa kok mengganti hati kita itu dengan hati yang baru. Bisa. Minta sama Tuhan hati yang baru. Supaya hati yang pahit ini hilang. Percayalah saudara, kalau hati saudara itu penuh kasih dan tulus, maka perkataannya akan otomatis baik kok. Itu enggak perlu kita upayakan, kita kekang, kita apa, enggak bisa. Enggak bisa. Perkataan itu munculnya dari hati. Jadi kalau hatinya itu penuh dengan tipu daya, maka perkataan yang keluar akan penuh dengan tipu daya. Itu pasti itu. Kalau hatinya penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor, maka keluarnya masih gitu. Enggak bisa enggak. Makanya kita mesti menjaga hati kita ini. Supaya kita ini punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Dan biarlah setiap kita belajar, mempraktekkan ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang sepele kelihatannya, tapi sebetulnya enggak sepele. Ingat bahwa perkataan kita itu bisa memicu hal yang lebih besar. Hati-hati. Dan firman Tuhan itu menyadari hal ini, makanya di firman Tuhan ditulis. Kalau di firman Tuhan ditulis, diperingatkan, berarti ini sesuatu yang memang penting. Kita mesti belajar menjaga lidah kita, perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita ini membuat perkara-perkara besar yang buruk. Tetapi biarlah semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati yang baik, hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Sehingga ketika kita mengatakan segala sesuatu kepada orang lain, maka orang itu akan diberkati melalui perkataan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kalau hati kita ini bersih, maka perkataan kita itu pasti bersih. Kita mau belajar untuk memperbaiki ya perkataan kita. Kalau kita merasa seringkali kita ini tidak sengaja ngomongin hal-hal yang kurang baik, belajar direm. Sambil terus memperbaiki hati kita. Dan saya yakin kok, kalau hatinya nanti sudah pulih, maka perkataannya juga akan pulih juga seperti itu. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Bapa, kami menyadari sebagai manusia kami seringkali lalai di dalam menjaga lidah kami. Kami sering ngomong seenak kami sendiri. Mungkin kami merasa bahwa yang kami ajak omong ini, kami anggap bahwa kami berhak untuk berkata-kata yang kurang enak kepada mereka. Karena kami merasa kami lebih superior. Atau mungkin kami merasa kami punya hak untuk ngomong seperti itu karena kami adalah bosnya, mereka adalah bawahan kami. Kami merasa berhak karena kami adalah orang tua, mereka adalah anak. Atau sebaliknya, kami berani ngomong sama orang tua karena kami ini anak yang kritis. Berani ngomong hal-hal yang kurang enak sama orang tua. Banyak kali permasalahan ini terjadi, itu karena lidah. Dan kami disadarkan malam hari ini bahwa ternyata perkataan kami ini membawa pengaruh dampak yang luar biasa
di dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah setiap kami mau belajar ya Bapa, untuk memperbaiki cara kami dalam berkata-kata. Untuk mulai memulihkan hati kami dari segala kepahitan. Supaya mata air hati kami ini itu tidak pahit dan boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh kasih. Mari ya Bapa, Engkau bekerja di dalam hati kami. Kalau Engkau menjumpai ada kepahitan-kepahitan di dalam hati kami. Kalau Engkau menjumpai ada hal-hal yang kurang baik, ada penyakit-penyakit hati ya Tuhan di hati kami. Kami minta kepadamu saat ini, pulihkanlah, bersihkanlah ya Tuhan hati kami. Supaya sepenuhnya boleh dipulihkan ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kami mengatakan sesuatu ya Bapa, yang keluar dari hati kami, yang keluar dari perkataan mulut kami, semuanya adalah perkataan-perkataan kasih, perkataan berkat, perkataan yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami serahkan ya Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi ini boleh menjadi satu teguran yang baik ya Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh memperbaiki hati dan perkataan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan yang sudah mengikuti worship at home pada sore hari ini, kami semua boleh mendapatkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang begitu luar biasa itu melimpah atas setiap kami. Kesehatan ya Tuhan itu boleh Kau limpahkan kepada setiap kami. Badan kami sehat, badan kami fit ya Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Dan biarlah setiap kami boleh melihat tangan Tuhan yang perkasa itu boleh menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami alaskan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.